selama 28 hari dalam membawa sukacita yang besar dari setiap kehidupan kita. Haleluya. Hari ini pun kita bersukacita kita ada di tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya dalam satu minggu ini merasakan kurang nyaman. Kenapa saya katakan kurang nyaman? Sedang merasakan dikatakan sakit tidak, tapi batu ini tidak terlalu berat, tapi mengganggu. Khususnya semalam ini saya tidak bisa tidur. Terus bangun terus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mohon tolong saya dibawa dalam doa. Di akhir-akhir ini saya semakin masuk. Dengan saya percaya doa-doa Tuhan Tuhan terdengarkan, Tuhan berikan jawaban yang pasti bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan dan kita perhatikan yang terapil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 1, kita lompat ayat 13 sampai 15. Kalau sudah perhatikan atau sudah temukan, katakan amin. Kita sama-sama membaca berikutnya dengan Kristen. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dengan tubuh perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dan dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Sebab seluruh kawan satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling mendidik dan saling mencela, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman ini yang dituliskan atau yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Di mana Rasul Paulus katakan di sana bahwa kemerdekaan sesungguhnya itu, kemerdekaan Kristen itu adalah daripada Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, apakah saya sudah merdeka? Apakah saudara sudah merdeka? Kita tahu definisi kemerdekaan adalah kebebasan. Mereka tidak lagi diperhamba. Mereka lagi tidak diperbudak. Mereka lagi tidak dijajah. Mereka tidak lagi dibelenggu. Mereka tidak lagi terikat. Tapi mereka bebas dengan apa yang mereka sukai, dengan apa
yang mereka ingin. Hari ini firman ini berikutnya adalah kemerdekaan Kristen. Saudara dan saya mengaku menjadi pengikut Kristus adalah Kristen. Maka firman ini katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kemerdekaan itu saudara terima, saya terima hanya dari Kristus. Hanya dari Yesus. Lain daripada itu tidak ada saudara-saudaraku. Ketika kita dibelenggu oleh dosa, ketika kita ditawar oleh dosa, ketika kita diperbudak oleh dosa, maka hidup kita adalah tidak ada kebebasan. Tapi setelah kita dimerdekakan oleh Yesus lewat kematiannya, lewat pengorbanannya, maka saudara dan saya diberikan kebebasan. Maka hingga hari ini Tuhan berikan kepada saudara dan saya kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan memilih. Dan kita lihat sampai di hari zaman ini ada banyak orang yang menjadi pindah. Yang dulunya dia kenal Kristus menjadi tidak kenal Kristus. Bisa menjadi ateis, bisa menjadi yang lain dan lain. Tapi ketahui saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang demikian akan nanti tidak akan menjadi pewaris. Tapi saudara dan saya sudah dimerdekakan Kristus. Adalah kelak Yesus datang kali kedua menjadi pewaris surga. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini, dikatakan firman Tuhan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jadi sekali merdeka tetap merdeka. Ada amin? Itu slogan negara kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Artinya sekali Kristen tetap Kristen, sekali pengikut Kristus tetap pengikut Kristus. Jangan mau digoyahkan oleh indahan dunia. Jangan mau digoyahkan oleh tawaran-tawaran dunia. Jangan mau digoyahkan oleh tarikan-tarikan dunia. Memang tarikan dunia begitu bisa mempesona saudara. Tapi perlu kita ketahui, kita sudah dibebaskan, dimerdekakan Kristus. Biarlah kita tetap bersama-sama dengan Kristus. Itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini firman ini mengajarkan kepada kita supaya kita berdiri teguh. Yang pertama, berdiri teguh di dalam Kristus. Berdiri teguh di dalam Yesus. Bagaimana orang yang berdiri teguh di dalam Yesus? Bagaimana orang Kristen yang berdiri teguh di dalam Yesus? Yang pertama saudaraku, selalu dapat menahan diri. Orang yang berdiri teguh di dalam Yesus selalu dapat menahan diri. Tidak gampang terprovokasi. Tidak gampang dipengaruhi. Tidak gampang terlena. Tapi dia selalu dapat menahan diri dalam setiap kehidupan. Maka dikatakan di dalam Mazmur
Mazmur 37 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisu seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berdiri teguh itu dia mampu menahan diri. Sekalipun ada orang menjahati dia, sekalipun ada orang menista dia, sekalipun ada orang mengejek dia, sekalipun ada orang merendahkan dia, firman Tuhan katakan dia selalu menahan dirinya. Dia selalu menjaga dirinya. Dia selalu memelihara dirinya. Dia tidak dapat terpengaruh oleh kejahatan tadi. Dia jaga dirinya, kekudusannya, kesuciannya, kesetiaannya. Dia jaga terus. Sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan, kejahatan orang bisa membuat seseorang itu jatuh lebih dalam lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang itu mau dipengaruhi. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan hari ini, bahwa ketika saudara ada dijahati orang, marilah tetap selalu menahan diri kita. Haleluya. Itu adalah satu senjata yang ampuh yang dimiliki orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, yang menerima kemerdekaan daripada Yesus itu. Dia mampu menahan dirinya apapun yang datang dari kiri, datang dari kanan, belakang, selalu dapat menahan diri. Dia tidak terpengaruh. Sama seperti Tuhan Yesus, saudaraku, ketika dia mau ditangkap, dia dapat menahan diri. Bukan artinya tidak mampu Tuhan itu mau melakukan segala sesuatu untuk membunuh oleh tentara-tentara Romawi atau ahli-ahli Taurat. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Kemerdekaan kuasa yang dia miliki, Tuhan, saudaraku, selalu menahan dirinya. Dia sadar, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Dia adalah memiliki kesabaran yang datang dari Bapanya di dalam keadaan. Dan demikian juga kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita mau belajar daripada Yesus ini. Kita mau belajar daripada Tuhan ini. Mau mempunyai selalu menahan diri di setiap kehidupan kita. Sebab kita tidak jarang, saudaraku, diperhadapkan dengan banyak hal itu. Mungkin nanti kita keluar dari sini, di luar sana, kita akan mulai diperhadapkan dengan ini. Supaya kita menjadi jatuh, supaya kita menjadi tidak ada di dalam memiliki kemerdekaan itu. Anak-anak Tuhan selalu dipancing, anak-anak Tuhan selalu diarahkan. Tapi di sini firman Tuhan ini mengajari kepada kita seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Dan terus dilanjutkan firman Tuhan ini. Janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang. Biarlah mereka berbuat curang, biarlah mereka berbuat jahat. Tapi Tuhan, firman Tuhan katakan itu, janganlah kita iri hati.
Biarlah nanti Tuhan yang menghukum mereka. Biarlah nanti Tuhan yang mengadili mereka. Biarlah Tuhan yang membalaskan pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, bagi apa yang mereka lakukan. Sebab firman Tuhan ini katakan, sebab mereka segera lisu seperti rumput dan lain seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi artinya saudaraku, tak perlu kita terlalu ngurus mereka. Mau jahat mereka itu, nanti Tuhan yang berhadapan dengan mereka. Atau juga mereka itu lisu katanya seperti rumput akan kejahatan mereka. Jadi buat apa kita mulai pusing-pusing bagi mereka? Mari kita tetap selalu menahan diri dalam setiap kehidupan kita. Artinya menahan diri ini kita memiliki kesabaran seperti kesabaran Tuhan Yesus. Seperti kesabaran yang dilakukan oleh Yesus di dalam hidup kita. Dia dicaci, dia dimaki, dia ditangkap, dia disalibkan. Tapi Tuhan berkata, ampunilah mereka. Hanya itu. Yesus tidak marah. Tapi Yesus mengatakan, ampunilah mereka. Ini menjadi satu pelajaran yang indah bagi saudara dan bagi saya hari ini. Dan ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini yang harus kita lakukan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Diamlah di dalam negeri itu. Artinya diamlah di dalam kasih daripada Tuhan. Diamlah di dalam rumah Tuhan. Diamlah di dalam persekutuan Tuhan. Maka dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita, saudaraku, menahan diri, lalu kita diam di dalam Tuhan, lalu di situ kita dikatakan mau bergembira, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang saudara inginkan, apa yang saya inginkan, apa yang kita inginkan dari Tuhan, pasti kita akan dapatkan. Sebab kita tahu segala sesuatu ada dalam Tuhan. Haleluya. Maka ketika saudara, ketika saya, ketika kita ada diam di dalam Tuhan, apa yang kita inginkan dan kita minta kepada Tuhan, pastilah Dia berikan dan pasti akan didengarkan setiap permintaan kita. Haleluya. Maka itu perlunya kita tetap diam di dalam Tuhan itu. Dia akan berikan segala. Dia memberikan kesehatan, pasti Dia berikan. Dia berikan sukacita, pasti Dia berikan. Saudara minta, yaitu berkat akan diberikan. Sebab Dia pemiliknya segala sesuatunya itu. Saudaraku. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini dikatakan tadi, karena itu berdirilah teguh dan janganlah lagi mau dikenakan sumber hambaan. Berdiri teguh yang kedua, dia selalu suka berdoa. Mau berdoa kepada Tuhan, mau berseru kepada Tuhan, mau memanggil nama Allah, mau memanggil nama Yesus. Itu orang yang berdiri teguh. Dan ketika kita bangun pagi, lalu kita berseru berdoa kepada Tuhan, di sana ada Tuhan hadir.
Di sana Tuhan berikan kekuatan, di sana Tuhan berikan kemampuan. Sebab itu adalah sarapan pembuka kita kepada Tuhan dengan bertemu kepada Yesus. Maka di sana kita mulai berbincang, bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Maka ketika kita orang yang berdiri teguh itu, pastilah dia selalu berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Supaya kita kuat berdiri, harus selalu berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita lah kekuatan kita, Tuhan kita lah kemampuan kita, Tuhan kita lah penopang kita, Tuhan kita lah memberikan kekuatan bagi saudara dan bagi saya. Maka kita perlu berdoa setiap saat. Sebab pujian kita berkata, hanya sejalan. Ada yang terjadi, kita berdoa. Ada orang sakit, kita berdoa. Ada masalah, kita berdoa. Ada pergumulan, kita berdoa. Itu yang terutama, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu, supaya kita dapat berdiri teguh, tetaplah berdoa apapun itu. Haleluya. Apapun yang terjadi, kita berdoa. Serasa tidak ada makanan di rumah, berdoa kepada Tuhan. Tidak ada minuman, berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan dengar, pasti Tuhan akan jawab, pasti Tuhan akan kirimkan. Bahkan seperti minggu-minggu yang lalu, di sana ada mujizat. Luar biasa, saudaraku, bagi orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah. Dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Demikian dikatakan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa. Tetapi aku berdiri, budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dengan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal. Jadi kita berdoa kepada Tuhan dengan roh kita dan juga berdoa dengan akal kita. Maka perlu diajari kita berdoa itu, bagaimana berdoa yang benar. Dan kita harus perhatikan apa yang mau kita doakan. Maka pernah berdoa itu harus berdoa yang benar kepada Tuhan. Ada kalanya orang berdoa 2 makan 1 jam. Pernah pendeta Asianipar menasihatkan ini. Kalau berdoa itu, makan itu jam sampai 1 jam. Jangan sampai duluan lalat makan. Jangan sampai duluan binatang makan. Jangan sampai yang lain duluan makan. Maka berdoa itu, berdoa. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, kalau aku berdoa dengan rohku, maka tubuhku, apa dikatakan? Saya ulangi, nanti saya salah. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Nah ini perlu kita perhatikan ini supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita doakan ini? Doa syafaat-kah? Doa makan minum-kah? Doa penyembuhan-kah? Dan doa yang lain. Kalau kita doa makan, kita doakan doa makan supaya nanti makanan itu tidak terlebih dahulu dimakan. Ya harus orang itu tangan. Kalau ini makan berdoa, tangan berdoa rohina.
lagi betul. Saya bertanya mana bisa jadi. Apa Romi bilang sehat lagi, lawan ada ambil. Ini ada cerita. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita mau belajar seperti ajaran firman Tuhan ini. Ketika kita berdoa dengan roh kita kepada Tuhan, firman Tuhan mengajar, kita pun akan berdoa dengan akal kita. Maka itu artinya di sana ada turun hikmat. Artinya di sana ada Roh Kudus memberikan damai, memberikan sukacita. Sehingga di sana saudaraku ada sukacita yang besar, ada damai yang besar, ada di sana berkat yang melimpah mengalir, saudara-saudaraku yang kasih. Maka hari ini, saudaraku, supaya kita dapat tegak berdiri di dalam kemerdekaan itu, kita harus tetap, saudaraku, selalu berdoa kepada Tuhan. Artinya memandangkan doa kita dengan roh dan doa kita dengan akal budi kita. Sekalipun ada ayat yang lain berkata, janganlah kamu memakai pikiran. Tapi makna yang itu sebenarnya bukan artinya bahwa kita tidak memakai pikiran kita. Tapi kita harus memakai akal pikiran kita. Tapi kita jangan selalu mengandalkan akal pikiran kita. Tapi kita terutama dan paling terutama kita harus mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan supaya kita dapat berdiri teguh di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dikatakan milikilah kasih daripada Yesus. Maka dikatakan dalam ayat 13 tadi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Artinya banyak orang berkata, sekali sudah ditebus Tuhan, sudah masuk surga. Banyak orang berkata demikian. Tapi itu adalah kemerdekaan. Lalu banyak orang memakai, yaitu kemerdekaan itu, tebusan Tuhan itu adalah sebuah kesempatan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, saudara yang dikasih Tuhan, untuk kehidupan dalam dosa. Mereka katakan itu, kan kita sudah ditebus dosa Tuhan. Sekali ditebus Tuhan, tetap ditebus Tuhan. Tidak ada yang mengganggu juga lagi katanya. Tapi banyak orang saudaraku, kemerdekaan itu dibuat mereka menjadi satu kesempatan untuk melakukan dosa. Tapi itu sungguh-sungguh Tuhan tidak kehendaki saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dikatakan melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Maka ini perlu pernah kita dengarkan dalam teologi reform. Kalian merdeka tak merdeka. Ini kita harus berpatokan kepada firman Tuhan ini. Sekalipun banyak kita dengar pengajaran-pengajaran teologi-teologi yang luar biasa, yang hebat, tapi yang menjadi patokan kita adalah firman Tuhan, firman Allah, yaitu Yesus Kristus, suara Allah, kuasa Allah. Kita berpatokan kepada ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka dikatakan sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita dapat berdiri teguh di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus memiliki kasih.
kasih yang daripada Tuhan, kasih yang daripada Yesus. Sebab kasih inilah sebenarnya kita. Ketika nanti saudaraku, hidup kita ini akan kembali ke tanah, tapi kasih itulah yang ada di dalam roh kita. Dan itulah nanti yang masuk ke dalam surga, di dalam kekekalan saudara-saudara yang kasih. Maka kasih itulah yang kekal dan nanti masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih. Oleh karena itu, hari ini firman ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 demikian dikatakan firman Tuhan itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman akan tinggal. Iman perlu, tetap memang perlu iman. Selagi kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, pengharapan perlu pengharapan. Selagi saudara dan saya ada di tengah-tengah dunia, kita harus memiliki pengharapan kepada Yesus. Tetapi yang paling besar kata firman Tuhan adalah iman. Menunjukkan bahwa iman itulah yang kekal, yang bisa nanti masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang Yesus. Maka kita perlu memiliki iman di dalam setiap kehidupan kita, pribadi dan pribadi. Maka dikatakan apa itu iman, apa itu kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 ini dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dia tidak kasih. Kenapa tidak sombong saudara? Sebab orang yang sombong itu akan mengalami kejadian. Sehingga ada satu pencobaan yang datang dari dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu. Contohnya Daud. Daud adalah raja yang sangat besar, raja yang dihormati, raja yang dikenal, yang dapat menaklukkan bangsa-bangsa yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Maka secara kerajaan, bahwa Raja Daud adalah yang termasyhur, maka setiap raja itu adalah memiliki wewenang atau hak untuk mendapatkan segala sesuatu. Tapi suatu saat kita tahu bahwa Daud itu mengalami satu kehancuran oleh karena pencobaan yang datang dari hawa nafsu. Dia mau mencoba sombong, dia mau mencoba angkuh. Lalu ketika dia pulang berperang, dia berkata, ambil itu yang dulu menjadi istri. Saya raja, tidak ada seorang pun yang dapat membantah, menantang perintah raja ini. Maka itu pun terjadi saudara. Tapi apa ini dilihat oleh Tuhan? Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada Raja Daud begitu sirna,
begitu hancur saudara. Lalu Tuhan menghukum dia. Tuhan menceritakan Raja Daud begitu hancur luar biasa. Kerajaannya berantakan, istrinya diperkosa, hartanya diambil, bahkan anaknya Absalom memberontak mau membunuh. Kita lihat, saudara yang dikasih. Oleh karena itu, karena apa? Dia ada yang Tuhan, dia ada di sini. Dia berkata, saya raja, saya memiliki kuasa yang besar. Jadi tak seorang yang pun dapat menantang aku. Dia tidak sadar bahwa kemerdekaan yang dia miliki, kemenangan yang dia miliki, sukacita yang dia miliki adalah bersumber daripada Allah, adalah anugerah Allah yang luar biasa. Tapi dia seakan-akan bukan lagi Daud yang dulu yang imut-imut. Dia menjadi Daud yang laksana serigala, laksana beruang, laksana singa yang begitu kejam dan dahsyat saudara-saudara. Maka hari ini firman ini mengingatkan kepada kita memiliki kasih seperti kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan katakan tadi saudara dalam firman ini, dalam ayat yang terakhir ini dikatakan di sini, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling mengelam, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, khususnya kita Gereja Pentakosta Kapimbar Sekutu. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita lakukan itu. Jangan ada di antara kita saling menggigit. Jangan ada di antara kita, saudaraku, saling menelan. Tapi marilah kita saling mengasihi antara satu dengan lain lewat kemerdekaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kehidupan kita. Dan ketika kita saling menggigit, firman Tuhan mengatakan supaya jangan kamu saling membinasakan. Orang yang saling membinasakan itu, dia akan mendapat upah yang begitu luar biasa. Tapi upah mereka bukanlah mahkota saudaraku, bukanlah surga, tapi neraka yang begitu kejam, neraka yang begitu memilukan akan mereka terima, saudara-saudara yang dikasih. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan ini supaya kita dapat tetap teguh, tegak di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Walaupun kita diberikan kebebasan, artinya bahwa kita tidak sebebas apa yang kita inginkan, tapi kita mau bebas seperti kebebasan yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Maka ketika kita bebas seperti kebebasan yang diberikan Tuhan, bukan kebebasan hati kita, bukan kebebasan hidup kita, tapi kebebasan yang daripada Tuhan, maka kita akan dapat, saudaraku, menahan diri. Maka kita akan selalu berdoa, maka kita akan mampu mengasihi antara sesama kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang lain ini menjadi milik kita, kepunyaan kita. Hari ini pulang dari tempat ini ke rumah kita masing-masing, maka Tuhan berikan kepada kita dalam satu ayat lagi yang penutup, 1 Korintus 13 ayat 8 ini demikian dikatakan, kasihilah, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lewat. Jadi saudaraku, janganlah berkesudahan kasih kita itu, tapi biarlah kasih kita itu terus demi hari, demi bulan, demi tahun, sampai nanti Yesus datang kali kedua ke tengahnya. Terpuji Tuhan,
termulia Tuhan hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit.